Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Fasya Mandala, NIM 19 19 10 50 10 50 dari Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember tahun angkatan 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil kajian saya yang berjudul Multifungsi Pertanian di Indonesia. Nah, hal ini juga saya lakukan sebagai upaya untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah pertanian perencanaan dan pengelolaan pertanian industrial. Tanpa membuang waktu lagi, akan saya mulai. Nah, pada kesempatan kali ini akan ada 4 pembahasan, yaitu apa itu multifungsi pertanian, lalu apa dampak degradasi multifungsi pertanian, lalu ada permasalahan mempertahankan multifungsi pertanian tersebut, lalu yang keempat adalah strateginya. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, apa itu multifungsi pertanian? Nah, kalau kita lihat dari pengertiannya sendiri ya, sebenarnya multifungsi lahan pertanian ini adalah suatu pemahaman bahwa lahan pertanian itu memiliki fungsi yang lebih vital daripada yang kita ketahui secara awam. Nah, maksudnya di sini adalah kita ingin multifungsi pertanian ini adalah pemahaman bahwa pertanian itu mempunyai lebih dari satu fungsi, makanya dibilang multi. Nah, maksudnya multi ini fungsi apa? Yang kita tahu selama ini adalah kalau fungsi pertanian itu untuk mengolah sumber daya alam untuk nanti dijual atau mungkin dikelola atau mungkin untuk dimakan atau untuk hal-hal lainnya. Nah, padahal kalau kalau pertanian itu tidak hanya memiliki fungsi secara ekonomis aja, tapi juga mempunyai fungsi-fungsi lainnya yang ini bakal saya bahas. Nah, saya akan sedikit bercerita. Semua orang tahu kalau masalah pertanian ya. Kalau maksudnya pengertian dari pertanian tersebut adalah usaha yang berbasiskan pengelolaan sumber daya alam. Yang saya sebutkan tadi, mungkin setelah diolah bakal bisa jadi bahan pangan atau mungkin bakal jadi bahan mentah lainnya yang mempunyai nilai jual. Nah, saat ini yang perlu kita sama-sama tahu adalah lahan pertanian itu semakin lama semakin berkurang. Nah, entah itu karena manusia ataupun alam ya. Nah, banyak penyebabnya dari berkurangnya lahan pertanian ini yang saya sebut tadi karena manusia seperti transaksi jual beli lahan atau mungkin dari konversi lahan atau alih fungsi lahan, di mana lahan pertanian berubah atau dikembangkan karena program pembangunan dikembangkan untuk menjadi pemukiman atau mungkin jadi perdagangan jasa atau mungkin jalan atau mungkin lain-lainnya. Nah, atau mungkin yang penyebabnya dari alam, yaitu kalau yang maksudnya alam ini kayak yang hal-hal yang memang terjadi secara alamiah, yaitu mungkin karena erosi lahan berkurang atau mungkin juga karena bencana alam seperti longsor atau mungkin banjir yang bisa mengurangi kualitas lahan sehingga lahan itu bisa jadi nggak digunakan lagi untuk pertanian. Nah, lalu apa kaitannya cerita tadi, apa yang saya sebutkan tadi dengan multifungsi lahan? Nah, hal yang saya pelajari adalah beberapa penyebab yang tadi saya sebutkan dari yang manusia dan juga alam itu disebabkan juga salah satunya karena kurangnya pengetahuan mengenai multifungsi lahan. Nah, pengetahuan ini juga lebih ke um, seperti apresiasi terhadap multifungsi lahan, kesadaran, lebih ke kesadaran dari multifungsi lahan. Nah, ini masyarakat awam, baik pemerintah maupun petani, bukan tidak ada, tapi nggak banyak yang tahu mengenai multifungsi dari pertanian sendiri. Nah, di suatu jurnal dikatakan bahwa hal ini umum setiap orang secara eksplisit memperlakukan seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan sebagai sesuatu yang dapat dinilai secara moneter. Nah, mungkin secara sederhananya adalah orang kalau menilai barang dan jasa itu dinilai bagus atau tidaknya atau berpotensi atau tidaknya itu dari ekonomisnya, dari nilai ekonomis ya. Di sini mungkin bakal lebih lanjutnya bakal saya ceritakan ya. Diceritakannya nanti. Nah, saya bakal lanjut lagi. Sumber daya alam di sini dikatakan bahwa selain menghasilkan barang dan jasa yang dapat dikonsumsi baik langsung maupun tidak langsung, juga sebenarnya sumber daya alam itu menghasilkan jasa-jasa atau servis lingkungan yang kita dapat nikmati dan bisa memberikan kita kenyamanan,
keindahan atau ketenangan. Nah, manfaat seperti ini biasanya itu didapatkan nih kalau kita bisa berpikir lebih berpikir secara jangka panjang, nggak jangka pendek aja. Nah, ini contoh yang mungkin saya akan berikan mungkin biar bisa lebih paham lagi adalah mengenai lahan pertanian ini. Kenapa kita yang mungkin orang-orang kota lebih bisa merasakan kok senang ya kita melihat kawasan-kawasan perkebunan, kawasan sawah atau mungkin ya lahan-lahan yang hijau-hijau dan bahkan itu dijadikan ada konsep pengembangan itu konsep agrowisata. Nah, di mana yang tempat yang menjadi lahan pertanian tersebut malah juga dikelola untuk menjadi tempat wisata. Nah, ini mungkin bisa menjelaskan kenapa multifungsi pertanian itu ada. Maksudnya apa bentuk dari multifungsi pertanian? Nah, lahan pertanian yang saya sebutkan tadi, jika dikembangkan sebagai agrowisata, kenapa kok bisa? Karena dalam agrowisata itu ya kita menikmati keindahannya, menikmati kenyamanan dari suasana di lahan pertanian. Nah, di lain sisi bagi petani mereka juga enggak hanya petani, masyarakat sekitar mereka juga bisa meningkatkan kesejahteraannya dari pendapatan yang dari para wisatawan tersebut dan juga lahan pertanian juga tetap ada. Nah, para petani juga bisa mengelola pertaniannya tanpa harus menghilangkan lahan pertanian tersebut. Jadi bisa dibilang win-win, di mana pariwisata jalan dan juga pertanian jalan. Nah, ini maksudnya itu dari contoh dari multifungsi pertanian. Nah, ini mungkin bisa disebutnya tuh kayak manfaat-manfaat fungsi ekologis yang mana seringnya itu tidak teridentifikasi atau tidak dapat diperhitungkan ketika kita menilai suatu sumber daya. Nah, maksudnya sumber daya ini adalah sumber daya lahan. Ini tidak terperhitungkan ketika kita mengidentifikasi apa itu pertanian, apa itu fungsi dari pertanian. Nah, mungkin dari penjelasan tersebut bisa mengembangkan bahwa fungsi pertanian itu tidak hanya dari satu. Lalu berdasarkan suatu penelitian, masyarakat itu taunya kalau fungsi pertanian itu satu penghasil produk pertanian, kedua pemelihara pasokan air, ketiga pengendali banjir, dan keempat itu penyedia lapangan kerja. Nah, itu mungkin pengertian-pengertian awam. Nah, yang dimana di sini saya bakal mengasih tahu bahwa dalam suatu jurnal dikatakan kalau sumber daya alam itu tidak hanya itu, yaitu bisa juga untuk pengendali erosi tanah, pemelihara pasokan air tanah yang udah tadi disebutkan, lalu ada penambat gas karbon atau gas rumah kaca, lalu ada penyegar udara yang tentunya kita kalau bedain ya udara dari kota dan desa juga ada perbedaannya. Nah, atau mungkin ini pendaur ulang alami dari sampah organik dan juga pemeliharaan keanekaragaman hayati. Nah, lebih jauh bahkan ada penelitian di Korea Selatan yang mana mengidentifikasi 30 jenis fungsi dari pertanian yang bermanfaat bagi masyarakat umum dan perlu terus dilestarikan fungsinya. Nah, mungkin itu bisa memberikan gambaran mengenai multifungsi dari pertanian. Lalu kita next. Ya mungkin saya akan pindah ke sini. Nah, apa dampak dari degradasi multifungsi pertanian? Nah, ketika kita tidak mempunyai kesadaran mengenai multifungsi pertanian, maka akan terjadi degradasi yang juga akan menyebabkan beberapa permasalahan-permasalahan lainnya. Nah, salah satunya adalah konversi lahan pertanian. Nah, di sini konversi lahan pertanian ini akan terus berlangsung sebagai dampak pembangunan yang memerlukan lahan seperti sektor industri, transportasi, pendidikan, dan permukiman. Nah, konversi lahan ini kalau bisa dibilang ya sering kali terjadi dan mungkin kita bisa ngerasain sendiri di mana lahan-lahan pertanian waktu kita masih kecil, tiba-tiba ketika kita udah dewasa, kita ngeliat udah berubah menjadi fasilitas publik atau mungkin udah menjadi permukiman, perumahan, ada proyek perumahan di sana digunakan. Nah, dan juga di sini juga ada beberapa penyebab alami seperti erosi tanah, longsor, kebakaran. Maaf ini typo, kebakaran saja ya. Di sini juga ada kebakaran dan juga kalau kita nggak paham masalah multifungsi pertanian,
akan terjadi pencemaran dari pencemaran kimiawi, yaitu penurunan kualitas akibat penggunaan bahan-bahan agrokimia, pestisida dan lain-lain. Nah, ini hal-hal umum yang mungkin kita yang kita mungkin sama-sama tahu apa yang terjadi kalau misalnya mungkin ini lebih ke um, kesadaran. Kalau kita nggak memiliki kesadaran dalam kesadaran akan multifungsi pertanian, maka praktek pertanian akan berpotensi menyebabkan hal-hal berikut. Nah, oke. Okay. Saya rasa untuk dua penjelasan tersebut udah cukup untuk kita memberikan gambaran bahwa multifungsi pertanian, kesadaran akan multifungsi pertanian ini penting. Nah, lalu ketika kita tahu itu penting, nah tentunya kita akan mencoba untuk mencari solusi-solusi alternatif yang mungkin bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Tapi di sini mungkin kita bakal sama-sama nge-breakdown di mana permasalahan dalam mempertahankan multifungsi pertanian. Nah, di sini ada empat poin di mana di sini mungkin belum semuanya, tapi ini yang saya kaji, yaitu pertama itu adalah rendahnya apresiasi terhadap pertanian. Nah, mungkin saya juga sedikit cerita. Saya mungkin atau teman-teman yang lainnya udah sering kali melihat seorang anak bercita-cita menjadi pilot atau menjadi dokter, menjadi pengacara, pengusaha atau tentara. Nah, kalau mungkin saya sendiri yang nggak tahu, tapi jarang sekali anak-anak muda itu bercita-cita untuk menjadi petani. Nah, ini mungkin kita sama-sama pertanyakan, kenapa kok nggak banyak gitu yang bangga untuk menjadi petani. Nah, ada apa dengan petani? Bahkan yang orang tuanya juga petani, menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi untuk tidak mungkin untuk tidak menjadi petani dan mencari pekerjaan yang lebih modern seperti itu. Nah, saat ini ya cita-cita untuk petani ini mungkin bisa dijelaskan karena mindset ya untuk di bidang pertanian itu memiliki penghasilan yang tidak sebanding jika dilihat dari sektor-sektor yang mungkin lebih modern seperti digital, ya seperti tadi kayak pengacara, pilot, pengusaha yang mungkin lagi sangat tren saat ini. Nah, kalau dibandingkan sama penghasilan dari pertanian, tentunya ini akan berbeda jauh. Nah, mungkin ini yang menyebabkan cita-cita untuk menjadi petani itu atau mungkin apresiasi terhadap petani atau mungkin bidang pertanian itu sangat minim. Nah, lanjutnya ada tingginya nilai-nilai faktor penyebab erosi dan longsor. Mungkin ini penyebab alami yang mana kebetulan di Indonesia sendiri itu mempunyai kondisi sumber daya alam atau mungkin kondisi permukaan yang mempunyai laju erosi yang cukup cepat. Nah, salah satunya adalah seperti curah hujan yang tinggi, lereng yang curam, dan juga tanah yang mungkin tanah yang peka akan erosi atau mungkin dia mempunyai kepadatan yang kurang sehingga air itu cepat untuk ngelewatin sehingga terjadinya erosi dan longsor itu rentan terjadi. Nah, ini juga dijelaskan di sini di suatu jurnal mengatakan bahwa di kelerengan di Indonesia sebagian besar atau 77% lahannya itu mempunyai kelerengan itu lebih besar dari 3%. Nah, dampaknya ini adalah ya dimana ketika air hujan turun dan tadi saya sebutkan curah hujan kita yang tinggi, air itu ketika mengalir ke bawah itu bakal menyebabkan membawa tanah-tanah sehingga tanah tersebut bakal selalu terkikis seperti itu. Nah, yang ketiga itu praktek pertanian tanpa penerapan konservasi. Nah, penerapan konservasi ini berpegang kepada dua variabel, teman-teman, yaitu SDM dan juga teknologi. Nah, SDM petani yang biasanya tidak memiliki pendidikan yang tinggi membuat praktek pertanian ini minim memperhatikan keseimbangan alam. Nah, maksudnya di sini adalah ketika petani itu memiliki pendidikan yang tidak tinggi, maka cenderung petani tidak memperhatikan bahwa apa teknik yang dia gunakan atau baik dari penyiapan lahannya, pemupukan atau mungkin yang lain-lain
itu memberikan dampak yang lebih besar daripada mungkin bukan daripada tapi dampak yang lebih besar ke depannya. Nah, em, dan juga untuk masalah teknologi, variabel teknologi tadi, mungkin kita sama-sama tahu atau mungkin teman-teman banyak yang tahu bahwa teknologi udah berkembang pesat sekali saat ini dan banyak sekali solusi alternatif yang bisa kita paparkan kepada para petani untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, masalahnya adalah berkembangnya teknologi saat ini tidak menjamin teknologi tersebut dapat diakses dan diterapkan kepada seluruh petani. Nah, baik mereka tidak bisa mengaksesnya, entah dari segi modal maupun dari segi SDM-nya, teman-teman. Nah, praktek pertanian yang tanpa penerapan konservasi ini yang bikin praktek pertanian ini tidak berkelanjutan dan sering kali nantinya itu lahan itu mempunyai kualitas yang rendah dan tidak layak lagi untuk dijadikan lahan pertanian sehingga dijual atau mungkin petani tidak menggunakan itu sehingga lahan untuk pertanian berkurang. Nah, yang masalah keempat yaitu masalah politik dan sosial ekonomi. Nah, masalah ini banyak sekali ya. Mungkin kalau teman-teman udah paham masalah politik, sosial ekonomi yang mungkin menghambat pelaku-pelaku di bidang pertanian. Nah, salah satu untuk masalah mungkin kita breakdown yang pertama itu adalah politik. Nah itu yaitu dukungan pemerintah melewat kebijakan pemerintah dalam menangani konservasi tanah dan juga memberikan pemahaman mengenai multifungsi pertanian dan juga kebijakan-kebijakan yang mungkin masih belum merata ke seluruh petani yang ada di Indonesia sehingga masih banyak kita bisa melihat petani yang tidak menerapkan penerapan dari konservasi. Nah, ini juga mempunyai kaitan dengan yang kita sebutkan tadi, praktek pertanian tanpa penerapan konservasi. Ini juga disebabkan mungkin karena masalah politik, yaitu di mana kebijakan dari pemerintah atau peraturan dari pemerintah ini tidak memperhatikan itu atau mungkin tidak memberikan sosialisasi terhadap para petani. Nah, kalau dari segi sosialnya kayak gimana? Nah, masalah sosial ini sering menghambat upaya konservasi lahan pertanian seperti kepemilikan lahan pertanian, lalu adanya sempitnya lahan garapan petani, dan juga tekanan dari penduduk. Nah, di mana ketika kita misalnya kita mempunyai lahan pertanian, dan sekitar kita udah menjadi permukiman, sudah menjadi orang-orang sudah berpindah menjadi mata pencariannya sudah berpindah beralih menjadi yang lain-lain, itu juga memberikan dampak kepada satu petani yang mungkin dia bakal cenderung bakal berpindah juga mengikuti tekanan dari penduduk. Nah, ada permasalahan juga yang melekat pada petani sendiri, misalnya keengganan berpindah dari lahan yang tidak sesuai untuk pertanian seperti das bagian hulu. Nah, atau juga mengganti komoditas pertanian dari tanaman semusim menjadi tanaman tahunan. Nah, di sini mungkin keengganan mereka didasarkan oleh ketidakpastian atau mungkin keraguan dari petani untuk masalah ekonominya jika mereka mengganti komoditi. Tentunya resikonya mereka nggak tahu dan kedepannya juga nggak ada jaminan kalau mereka bakal mendapatkan keuntungan yang lebih dari apa yang dia selalu lakukan seperti itu. Nah, kalau hambatan ekonomi mungkin teman-teman sudah banyak yang paham, tapi di sini saya coba sedikit menjelaskan, yaitu pada umumnya tergolong petani kecil atau petani gurem tidak memiliki modal kerja yang cukup sehingga komponen konservasi lahan terabaikan. Nah, ini juga mempunyai kaitan terhadap teknologi tadi. Nah, di mana ketika petani tidak memiliki modal yang cukup, mereka boro-boro untuk memperhatikan konservasi seperti mereka menggunakan pestisida yang pupuk yang organik atau mungkin mereka menggunakan teknik-teknik yang ramah lingkungan tetapi membutuhkan biaya yang lebih besar. Mereka tidak sanggup untuk melakukan itu sehingga mereka bakal menggunakan yang penting mudah dan juga murah. Mau masalah itu nanti ke depannya bakal merugikan dia nggak mempermasalahkan itu. Yang dibutuhkan adalah pemasukan yang cepat dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dia. Gitu. Selanjutnya yaitu strategi untuk mempertahankan multifungsi pertanian. Nah, ketika kita tadi udah tahu dampaknya dan juga permasalahan nanti ketika kita mempertahankan multifungsi pertanian,
ini ada beberapa strategi yang mungkin kita bisa gunakan. Nah, di sini yang pertama itu adalah meningkatkan citra pertanian dan masyarakat tani. Nah, di sini teman-teman pasti sudah paham maksudnya citra pertanian tadi yang kita sebutkan, bahwa orang-orang kalau masalah citra pertanian ya mereka pasti bakal mikir kayak, oh ya udah deh, mereka itu mempunyai nilai pendapatan yang kurang, jadi kayaknya nggak usah deh kita masuk ke sana, jadi mending kita menggunakan mata pencaharian lain, seperti yang mungkin lebih terjamin, seperti pegawai, wirausahaan, karyawan atau dan lain-lainnya. Nah, mungkin di sini kita bisa memfokuskan bahwa pertanian itu nggak hanya masalah ekonomis, dan juga peluang untuk ekonomisnya tidak habis dari hasil produksinya saja, melainkan juga akan dapat dukungan dari pemerintah. Sebagai contoh ya, kalau kita masuk di bidang pertanian, kita akan mendapatkan dukungan dari pemerintah, mendapatkan subsidi atau untuk ketika kita mendapatkan arahan-arahan dari pemerintah, bantuan dari pemerintah, itu akan membuat kita pekerjaan dari petani tersebut memiliki nilai ekonomis yang bisa bersaing sama mata pencaharian lainnya. Nah, ini diharapkan mungkin bisa meningkatkan citra dari pertanian dan juga masyarakat tani. Nah, yaitu yang kedua, yaitu mengubah kebijakan produk pertanian harga murah. Nah, kita kalau ngomongin masalah harga, kita tentunya pengen yang murah. Tetapi kalau kita ngomongin dari perspektif petani, tentunya kita pengen harga yang mahal untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, di sini dibutuhkan peran pemerintah untuk memberikan harga pasti, sehingga petani juga tidak mendapatkan kerugian, dan juga pembeli juga mampu untuk mengakses dan juga membeli produk-produk untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, yang ketiga ini adalah meningkatkan apresiasi terhadap multifungsi pertanian. Nah, ini mungkin sangat berdampak kepada masyarakat awam, petani, para stakeholder di bidang pertanian, dan bahkan para ilmuwan, akademisi, mahasiswa, dosen, dan lain-lainnya, mengenai multifungsi pertanian, bahwa pertanian itu tidak hanya memiliki fungsi yang sebagai tempat produsen saja, sedangkan tetapi dia memiliki fungsi lain yang mungkin bisa berdampak positif ke depannya. Nah, yang keempat itu adalah mengendalikan degradasi lahan pertanian. Nah, tapi pertanyaannya adalah gimana sih cara untuk mengendalikan degradasi lahan pertanian. Nah, itu salah satunya pengendalian erosi dan longsor lewat pengembangan SDM, atau mungkin pengena sosialisasi teknologi. Habis itu ada pengendalian pencemaran kimiawi, dari mana perubahan dari kita menggunakan pestisida menggunakan yang organik, tapi meskipun di situ ada, kalau misalnya ada masalah modal mungkin bisa juga dibantu. Nah, ada juga pengendalian kebakaran dan kerusakan wilayah pertambangan. Ini juga bisa kita berikan sosialisasi kepada masyarakat agar dalam pengelolaan praktek pertanian yang mereka memperhatikan hal-hal ini. Nah, yang terakhir itu adalah merealisasikan lahan pertanian abadi. Nah, di lahan pertanian abadi ini maksudnya itu mungkin kita sama-sama tahu ya, seperti di mana lahan tersebut ditetapkan sebagai lahan lahan pertanian pangan berkelanjutan ya, LP2B, sehingga lahan tersebut akan tetap menjadi lahan pertanian dan juga tidak akan beralih fungsi menjadi lahan yang modern, menjadi sumber daya buatan lainnya seperti menjadi permukiman, atau mungkin itu juga untuk menghindari transaksi jual beli lahan, sehingga degradasi untuk lahan pertanian ini juga berkurang seperti itu. Nah, ya mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam presentasi ini. Saya tutup mungkin dengan sebuah kutipan. Tujuan akhir dari bertani bukanlah menumbuhkan tanaman, tetapi menjaga kehidupan. Ya, saya Muhammad Fahraan Fasya Mandala mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah menonton
presentasi ini saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.